sosialisasi apa saja Pak? Terima kasih Mbak. Jadi rapat pada hari ini pada dasarnya adalah penjelasan teknis pelaksanaan tugas tim yang ada di posko yang disebut dengan tim relawan dan juga tim yang ada di RT RW yang disebut dengan Satgas. Jadi dengan tujuan dengan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber ini masyarakat dalam hal ini petugas baik itu petugas yang relawan dan tim Satgas itu memiliki pengertian pemahaman yang sama tentang COVID itu sendiri dan juga terkait dengan penanganannya sehingga tidak terjadi kerancuan pemahaman yang ada di masyarakat. Nah, tadi yang kami undang itu yang pertama adalah anggota tim relawan, kemudian dari tim Satgas yang terdiri dari unsur pemerintah desa, kemudian dari BPD, dari Satgas, kemudian dari RT RW, dan alhamdulillah tadi sesuai dengan kesimpulan bahwa mereka benar-benar memahami dan akan segera menindaklanjuti hal itu dan seiring dengan doa mudah-mudahan musibah ini COVID-19 ini segera hilang dan suasana kembali normal. Dan satu lagi harapan dari kami pemerintah desa kepada segenap masyarakat Desa Mudal, kalau sudah mendapatkan pemahaman seperti itu jangan panik, karena dengan adanya kepanikan itu justru akan merapuhkan daya tahan tubuh atau imun, sehingga mudah terjangkit oleh virus, baik itu virus corona maupun virus-virus yang lain. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kemudian yang paling terakhir kami menghimbau kepada seluruh warga Desa Mudal karena ini memerlukan suatu penanganan terkait dengan kebutuhan pokok. Ini pemerintah Desa Mudal ya minta untuk dibantu ya, para donasi para warga Desa Mudal yang mampu dan longgar. Saat-saat seperti ini adalah waktu yang sangat baik untuk berbagi rasa, untuk berbagi rezeki, dan sekaligus insya Allah ini menanamkan amal bagi kita nanti di akhirat sana. Sekian, terima kasih. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Mudal, sesuai dengan peran saya sebagai pengampu keamanan wilayah Mudal, saya menyampaikan himbauan kepada warga Mudal khususnya untuk menyikapi dengan adanya virus ini, tidak lupa untuk selalu menjaga keamanan, terutama di saat jam-jam rawan. Jadi apapun dengan situasi sekarang diharapkan tidak usah panik, karena hal-hal semacam ini nanti kita bisa digunakan waktu-waktu ini untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan pencurian, misalnya dengan yang jelas. Saya harapkan warga Desa Mudal sekalipun situasi begini tetap menjaga keamanan. Jangan lupa kalau berpergian tetap menggunakan masker sesuai standar dari kesehatan dan mengunci rumah, mungkin barang-barang yang ditinggalkan diamankan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit himbauan kepada warga Mudal. Terima kasih. Aku Bidan Desa di Mudal akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti
laporan dari Satgas. Di sini Satgas itu yang terdiri dari RT, karena memang prosedurnya kalau ada pendatang atau pemudi atau tamu siapapun dia yang datang ke wilayah Mudal harus melapor ke RT. Prosedurnya harus melapor ke RT, RT baru masuk ke posko. Kemudian dari bidan desa nanti mau melaksanakan tracking ya, kunjungan ke tempat pelaku perjalanan itu, dan nanti dari hasil tracking itu akan ditentukan statusnya dia PP atau ODP dan ada tindak lanjut tersendiri. Terus dipantau selama 14 hari, seandainya dalam waktu 14 hari itu ada gejala yang mengarah ke COVID, berusaha untuk dirujuk ke rumah sakit COVID, tapi kalau tidak ada gejala apapun selama 14 hari, nanti kalau diperlukan Puskesmas yang menerbitkan surat bebas COVID, seperti itu, bebas karantina. Setelah 14 hari? Iya, mungkin kan ada pelaku perjalanan yang membutuhkan mau kemana lah, itu dibutuhkan bisa minta ke Puskesmas, seperti itu. Mungkin informasi saya itu saja, terima kasih. Posko yang dibuat oleh desa itu sudah kita buatkan protapnya. Dan protapnya ini sudah kita buat bersama dengan Pak Menteri Desa yang akan kita jadikan pegangan seluruh warga masyarakat di tingkat desa dalam rangka pencegahan COVID-19. Sehingga sudah tidak ada lagi masyarakat yang bingung mau lapor kemana. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Bidan, alur pelaporannya setiap orang yang PP itu yang pertama adalah kepada Bapak RT, kemudian Pak RT nanti akan menyampaikan informasi kepada posko tingkat desa. Setelah posko tingkat desa itu nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Satgas yang sudah kita tugaskan untuk menycreening setiap orang yang datang. Setelah ada screening dari tim Satgas, baru diketahui statusnya apakah hanya PP. Kalau hanya PP berarti ya tidak perlu ada tindak lanjutnya. Kemudian kalau sampai ada ODP, yaitu yang harus kita lanjuti untuk kita monitoring selama 14 hari. Sebetulnya PP pun juga harus screening dan harus diam diri selama 14 hari. Tapi kalau kemarin sudah kita buat lunak, kalau 7 hari memang tidak ada gejala apapun, tidak masalah. Setelah 7 hari itu bisa beraktivitas. Nah, terkait dengan posko COVID-19, memang ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Pak Menteri, Kementerian Desa, ada surat edaran nomor 9 tahun 2020, setiap desa harus membentuk posko COVID-19 sampai dengan tingkat RT. Kemudian harus membuat pos jaga gerbang desa 24 jam dalam rangka untuk menycreening siapapun yang lewat masuk keluar di desa, dalam rangka untuk pencegahan antisipasi adanya penyebaran COVID-19 di desa masing-masing. Kemudian setelah itu kami informasikan juga kepada Bapak RT untuk selalu menginformasikan siapa saja yang masuk ke desanya. Dan kalau sudah diinformasikan, jangan sampai kemudian informasi itu hanya menerima info sepihak. Artinya ketika ditanya sehat-sehat, pusing tidak kan begitu. Jadi memang harus pengakuan yang jujur yang harus kita dapatkan agar tidak ada masyarakat kita yang kemudian merasa tertipu atas sikap keputusan pendatang. Terutama untuk Bapak Ibu yang berada di luar daerah Mudal, terutama yang berada di zona merah, terutama yang dari Jakarta, Bekasi, Semarang, Solo, Klaten, Jogja, dimohon untuk tidak pulang dulu sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 gitu. Dan posko akan kita buka 24 jam ya Bapak. Artinya segala informasi yang masuk ke posko nanti akan segera kita tindak lanjuti. Kemudian segala konsekuensi yang timbul dari posko nanti akan coba kita
jawab atas sebuah persoalan itu. Misal tadi yang perlu saya sampaikan bahwa kalau memang betul-betul masyarakat yang datang ke Mudal itu memang betul-betul orang miskin, tidak mampu makan selama di karantina 14 hari, nanti dari tim posko akan mencarikan logistiknya, akan kita bantukan ke sana, entah dari donasi atau nanti dari sumber anggaran COVID-19 yang sudah kita persiapkan di desa. Karena buat kami keselamatan masyarakat penting, sehingga semuanya akan terjaga aman dan tidak ada masalah di masyarakat. Oke, untuk masyarakat Mudal, Bapak RT, Bapak RW, ketika mau melaporkan masyarakat yang pulang di lingkungan panjenengan, silahkan menghubungi nomor posko yang sudah tertera atau ke nomor 082 220 883 452. Nomornya Bu Bidan Desa, kemudian 085 291 867592, nomornya Ketua Posko COVID-19, kemudian 081 229 51657, nomor Pak Wakil Ketua Posko, kemudian 087 835 6616999, nomornya Pak Bayan atau Pak Yuli, tim posko COVID-19 Desa Mudal yang bisa melayani 24 jam untuk informasinya, sehingga nanti setiap laporan siapapun yang masuk, jam berapapun yang masuk di lingkungan panjenengan, pelaku perjalanan dari manapun, silakan nanti informasinya disampaikan ke posko ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Diharapkan setelah adanya penjelasan teknis kegiatan tanggap darurat COVID-19 ini, seluruh relawan, RW, dan RT di Desa Mudal semakin memahami tugas masing-masing sehingga seluruh warganya merasa aman dan tentram. Kiki Maudi melaporkan.